Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Izam Wilda, mahasiswa Stikes Mataram. Jadi saya ada tugas terkait tentang penilaian pengetahuan asam lambung. Untuk itu saya minta kesediaan mbaknya untuk diwawancara, mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Apakah mbak bersedia? Untuk sebelum itu mungkin mbak boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jidan. Baik, dengan Mbak Jidan, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan asam lambung. Yang pertama itu, mungkin Mbak bisa menjelaskan sedikit tentang asam lambung. Jadi menurut saya, sepengetahuan saya, asam lambung itu merupakan peradangan pada mukosa dinding lambung. Biasanya peradangan ini dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran zat pepsin pada lambung yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam pada lambung. Seperti itu. Jadi penyakit asam lambung ini termasuk penyakit yang berbahaya atau tidak? Menurut saya penyakit asam lambung ini tidak terlalu berbahaya karena dapat dicegah dan juga dapat diobati. Iya. Kira-kira penyebab umum dari asam lambung ini seperti apa, Den? Mungkin kalau asam lambung ini sendiri bisa terjadi karena faktor pola makan, kemudian bisa disebabkan karena kafein, sering minum kopi, terus bisa juga karena obat-obatan. Biasanya minum obat-obatan yang steroid, antihistamin itu yang terlalu banyak dosisnya itu dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Untuk pencegahan asam lambung ini gimana dicegah? Ya, balik lagi ke awal tadi, kalau penyebabnya karena pola makan yang teratur, jadi lebih baik pola makannya diatur lagi. Biasanya kalau orang dengan asam lambung itu konsumsi makanannya itu biasanya lebih sedikit tapi lebih sering. Kemudian juga hindari dulu minum kopi-kopi pedas-pedas. Baik, kira-kira menurut mbaknya makanan yang pas untuk penderita asam lambung itu seperti apa? Kalau untuk penderita asam lambung lebih ke makanan yang tidak boleh dikonsumsi, seperti kalau penderita asam lambung itu nggak boleh makan yang bergas, seperti sayurannya tuh kayak tomat, kol, seperti itu nggak boleh dikonsumsi, cabai. Kemudian kalau makanan yang dikonsumsi sama aja sih kayak biasanya, namun porsinya lebih kecil tapi lebih sering. Jangan yang langsung banyak kalau dimakan. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak, yaitu apa yang terjadi jika asam lambung itu naik? Biasanya kalau asam lambung naik, mungkin maksud masnya lebih ke gejalanya ya. Bisa kayak mual, muntah, biasanya seperti itu sih kalau asam lambungnya naik. Terus jika apa ada perbedaan penyakit mah dengan asam lambung itu? Kalau menurut saya asam lambung itu sama mah sih sebutannya sama sih, cuman bahasa lainnya aja. Mbak, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya. Izin bertanya Mbak, tapi sebelum itu izin bertanya, Mbaknya ini dengan siapa? Saya sendiri dengan Dwi Azila. Kalau bisa Mbak, saya izin bertanya sekitar berapa menit gitu tentang asam lambung, bisa Kak? Bisa. Ya, pertama nih saya izin bertanya, apa yang Mbak ketahui tentang asam lambung? Menurut saya sih asam lambung tuh suatu penyakit yang dimana terjadi iritasi pada saluran makanan. Baik Kak, saya izin bertanya lagi. Ya, boleh. Makanan yang pas untuk penderita asam lambung itu gimana? Makanan yang pas untuk penderita asam lambung tuh menurut saya ya, makanan yang memiliki tingkat lemaknya itu rendah, kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, kalau minuman sih biasanya teh jahe sama susu yang tingkat lemaknya itu rendah. Baik Kak, terima kasih udah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih untuk waktunya. Permisi ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya nih. Izin
bertanya tentang asam lambung. Baik, ini kakak dengan kakak siapa ya? Saya Baik kak, saya meminta waktunya sekitar beberapa menit ya. Iya, boleh. Oke, baik, saya akan mengajukan pertanyaannya mbak. Nah, apa sih yang kakak ketahui tentang asam lambung? Baik, biasanya asam lambung itu mulai dari kita adanya asam lambung itu ketika kita memakan makanan yang asam, kurangnya vitamin. Nah, setelah itu biasanya kita merasakan asam lambung itu muntah yang pertama. Yang kedua, sakitnya berlebihan. Baik kak, saya akan mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Ya. Apa sih penyebab umum dari asam lambung? Biasanya penyebab umum dari asam lambung itu telat makan ya. Nah, setelah itu mengonsumsi makanan yang kurang bergizi, kurang karbohidrat. Nah, mengonsumsi soda terutama. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang lain. Cara mencegah asam lambung itu gimana? Nah, cara mencegah asam lambung itu kita harus wajib makan pagi, makan tepat waktu, mengonsumsi obat asam lambung seperti Proma, Milanta dan sebagainya. Kalau makanan yang pas buat asam lambung? Biasanya makanan yang pas itu seperti mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Itu aja ya? Iya. Makasih kak. Iya, sama-sama. Baik Mbak, saya di sini meminta kesediaannya untuk menjawab pertanyaan saya tentang asam lambung. Untuk sebelum itu mungkin Mbak bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nurimania. Baik, dengan Mbak Nurimania. Jadi pertanyaan pertama itu penyebab dari asam lambung bagaimana menurut Mbaknya? Penyebab dari asam lambung itu tidak boleh kena. Terus tidak boleh memakan asam-asam, sama tidak boleh makan. Di sini saya akan berbincang-bincang sebentar dengan kakak. Menurut kakak, obat asam lambung itu seperti apa sih sepengetahuan kakak? Iya baik, jadi di sini sepengetahuan saya tentang asam lambung itu sebenarnya asam lambung itu tidak ada obatnya. Obat-obat seperti pil yang diminum sebagai obat asam lambung itu hanya sebagai penetralisir dari asam lambung tersebut. Jadi sebenarnya yang menyebabkan asam lambung itu naik itu sugesti ataupun pikiran dari seseorang tersebut. Jadi sebenarnya di sini melakukan suntikan itu lebih baik daripada meminum obat, karena meminum obat itu lebih banyak prosesnya di dalam tubuh melalui proses pencernaan dan lain sebagainya. Tetapi apabila melalui suntikan itu akan langsung melalui sistem kekebalan tubuh, melalui sel-sel itu, jadi kita lebih cepat untuk sembuhnya. Karena kebanyakan kita minum obat juga akan merusak proses replikasi DNA yang berada di dalam tubuh seperti itu. Baik, terima kasih. Kakak, di sini saya akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan kakak tentang penjelasan tentang asam lambung. Menurut Anda itu seperti apa sih? Menurut saya, asam lambung itu merupakan penyakit yang berasal dari lambung, yang dimana asam lambung itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah telat makan atau sarapan, bisa dikatakan gitu. Kemudian seringnya kita memakan makanan yang pedas atau yang tingkat keasamannya itu tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah kurangnya asupan-asupan bergizi yang dicerna oleh lambung, sehingga sering mengakibatkan asam lambung atau penyakit yang kronis bagi lambung lah kita bilang. Adapun akibat-akibatnya itu ya tadi ada beberapa kan yang kita ketahui asam lambung itu bisa membuat pusing, kemudian lemah, iyalah gitulah. Yang ketiga itu bisa membuat diare lah kita bilang kan. Ya, itu saja sih menurut sepengetahuan saya. Baik, Kak. Kenalkan, nama saya Hendra Gustiawan, mahasiswa Stikas Batara. Jadi saya di sini juga terkait dengan pengetahuan tentang asam lambung untuk saya. Untuk saya minta kesediaan waktu Mbaknya 5 menit untuk wawancara. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Penyebab umum asam lambung itu seperti apa sih Mbak?
Yang saya ketahui asam lambung itu yang disebabkan dengan telatnya makan yang pedas-pedas dan tidak teratur dalam sarapan pagi dan tidak sehat dalam kehidupan. Baik. Cara mencegah asam lambung itu gimana? Dengan hidup sehat, makanan yang bergizi dan teratur dalam asupan. Makanan yang pas untuk penderita asam lambung. Yang untuk asam lambung, makanan yang tidak terlalu berminyak dan tidak pedas, banyak makan buah dan sayur-sayuran bisa. Sekian yang saya ketahui. Terima kasih Mbak atas waktunya. Baik Kak, perkenalkan saya mahasiswa dari Stikes Mataram. Di sini saya akan membuat tugas ingin mewawancarai Kakak tentang asam lambung. Di saat bulan puasa ini, apa sih yang harus dikonsumsi agar pas puasa itu kita tidak terkena asam lambung atau asam lambung tidak naik? Silahkan dijawab Kak, apa yang harus dikonsumsi gitu. Baik, menurut pengetahuan saya, untuk penderita asam lambung yang perlu dikonsumsi itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang pertama untuk sayur-sayurannya itu seperti kangkung, brokoli, dan bayam. Sedangkan untuk buah-buahannya seperti melon ataupun pisang. Itu aja sih menurut saya. Oh baik, kemudian yang harus dihindari itu apa sih agar asam lambung kita tidak kumat saat bulan puasa gitu loh. Silahkan dijawab lagi. Nah, untuk makanan yang dihindari, sepengetahuan saya dari teman-teman yang penderita asam lambung, itu pertama yang pedas-pedas ya, seperti malah yang pedas. Mie yang berasa pedas-pedas. Yang kedua itu yang mengandung lemak seperti gorengan. Selanjutnya kopi yang mengandung kafein. Itu saja sih menurut saya. Baik, terima kasih Kak ya. Menurut Kakak sendiri, apa sih sepengetahuan Kakak tentang asam lambung itu? Menurut saya sih asam lambung itu penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung naik. Dan kalau boleh tahu gejalanya itu seperti apa? Gejala yang biasa, yang sering terjadi sih mulut terasa kering, sakit tenggorokan, terus batuk kering, mulut terasa pahit dan asam. Baik, terima kasih. Kami, mahasiswa Stikes Mataram, mengucapkan terima kasih.